Salam alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ya, sebelum memulai tayangan ini, saya mau mengkonfirmasi ya, apakah tantangan debat masih berlangsung? Oh iya masih Pak ya. Debat saya ada dua macam, dengan pendeta boleh, pendeta gabungan ya, pendeta gabung Romo 10 lawan 1 nggak apa-apa. Nanti cari channel yang netral ya. Jadi pendeta Romo debat sama HTD sendirian nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, para ustadz, para mu'alaf mau debat dengan HTD silahkan, 5 lawan 1 boleh, dikeroyok juga boleh. Nanti cari channel yang netral ya. Silakan ya Bapak Ibu Saudara, kami tetap ini tetap berlaku seperti ini ya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita ini saya mau sampaikan tentang pengajaran Alkitab ya. Pengajaran Alkitab tingkat tinggi ya, tingkat tinggi dari GAAE. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Karena ini pengajaran Alkitab tingkat tinggi ya, Anda yang pencari kebenaran silahkan mendengarkan tayangan ini. Anda yang sudah terlanjur disesatkan oleh ajaran-ajaran penyesatan, Tritunggal Maha Sesat, penyembah Bapa dan lain sebagainya, tidak perlu mendengarkan tayangan ini karena nanti ujung-ujungnya Anda cuma maki-maki. Jadi ini pengajaran Alkitabiah tingkat tinggi. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya: 8 bukti taman di Eden ada di surga. 8 bukti taman di Eden itu ada di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertentangan tentang taman di Eden itu apakah ada di mana ya? Apakah ada di bumi atau ada di surga? Yang pendapat umum mengatakan, kalau dari luar Kristen mengatakan taman Eden itu di bumi, lalu setelah itu diangkat ke surga. Gitu ya. Ya, mereka tahu dari mana ya Taman Eden ya? Ya dari Alkitab lah. Alkitab sudah very clear menjawab, setidaknya ada 8 bukti Taman Eden itu ada di mana. 1. Tumbuhan dari bumi. Tumbuhan diambil dari bumi. Kejadian 2 ayat 9. Ini menunjukkan taman di Eden bukan di bumi, tapi di Eden, di paradise, di surga. Kedua, taman di Eden itu di timur. Taman itu lokasinya di sebelah timur dari Eden, dan Eden artinya paradise, artinya surga. Jadi taman itu berada di sebelah timur surga. Ini bukti taman itu bukan di bumi. Nomor 3, ada pohon kehidupan. Satu-satunya pohon yang tidak diambil dari bumi adalah pohon kehidupan, dan pohon pengetahuan baik dan jahat juga sih. Adalah pohon kehidupan, dan pohon kehidupan tidak pernah ada di bumi. Ini bukti taman itu di surga. 4. Binatang dan burung dari tanah. Tanah diambil dari bumi ya. Binatang dan burung dibentuk dari tanah, dari bumi. Kejadian 2 ayat 19. Ini bukti bahwa taman itu di surga. Nomor 5. Adam mati dalam sehari Allah. Kejadian 2 ayat 17, Adam akan mati pada hari itu juga jika makan buah pengetahuan baik dan jahat. Bukti Adam berumur di bumi 930 tahun, berarti di taman selama 70 tahun. Pas satu hari Allah Adam mati ya, begitu memakannya satu hari Allah Adam mati. Di taman itu Adam berada dalam time zone Allah, berarti taman itu di surga. 2 Petrus 3 ayat 8 ya, satu hari sama dengan 1000 tahun. Nomor 6, Adam diusir berikut semuanya. Adam diusir, dihalau, binatang tumbuhan juga ikut diturunkan dari surga,
semuanya diusir ke bumi. Kejadian 3 ayat 23 dan 24 membuktikan bahwa taman itu di surga, bukan di bumi. Nomor 7, ganti nama menjadi Taman Firdaus Allah. Di dalam Wahyu 2 ayat 7, taman di Eden berganti nama menjadi Taman Firdaus Allah. Dan masih ada sebuah pohon kehidupan di sana, menunjukkan bahwa taman itu di surga, bukan di bumi. Nomor 8, telanjang tapi tidak malu. Adam dan Eva, istrinya atau Hawa, telanjang tapi tidak malu. Kejadian 2 ayat 25, hanya ada di hadapan Allah ya. Telanjang tidak malu itu hanya ada di surga ya. Jadi taman itu ada di surga, bukan di bumi. Jadi ayat Alkitab sudah very clear menjawab, taman di Eden 100% ada di surga, bukan di bumi. Pertanyaan seputar taman di Eden. 1, bagaimana dengan adanya nama sungai? Kan ada nama sungai Tigris, Efrat, dan ada nama daerah Asyur, ada nama daerah Kus. Itu kan nama-nama di bumi. Bagaimana menjelaskan ini ya? Musa menulis kitab Kejadian sekitar 4.500 tahun sesudah peristiwa Adam diusir dari Taman Eden, diturunkan ke bumi. Lalu semuanya diturunkan ke bumi, manusianya juga, Adam, Eva, binatangnya juga, dan tumbuhannya juga, semua diturunkan ke bumi. Nggak usah berpikir bagaimana cara Allah menurunkan ke bumi ya. Ya Allah bisa saja ya menurunkan ke bumi ya. Maka di bumi Adam mendapati taman yang sama dengan yang di Eden, binatangnya sama, tumbuhannya sama. Waktu Adam diusir ke bumi lalu sampai ke bumi, di bumi belum ada siapa-siapa. Ada 3 tempat belum ada namanya, ada 4 sungai belum ada namanya. Adam mendapati taman di bumi sama persis dengan taman di Eden itu. Tumbuhannya sama, binatangnya sama. Ini sering disebut duplikat taman yang di Eden, tapi lokasinya di bumi. Sebab binatangnya sama, tumbuhannya persis sama. Lalu 4.500 tahun kemudian Musa menulis menggambarkan lokasi yang ditempati Adam di bumi. Tentu sudah ada 3 tempat, yaitu namanya Hawila, Kus, dan Asyur. Lalu sudah ada 4 sungai, namanya Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Kejadian 2 ayat 10-14 itu 4.500 tahun setelah Adam. Adam udah mati itu ya. Nomor 2, apakah lokasi Adam tinggal di bumi identik dengan Irak sekarang? Ya, betul. Ya daerah Mesopotamia situlah. Apakah di Irak ada pohon kehidupan? Tidak. Pohon kehidupan hanya ada di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Anda rindu paham Alkitab di atas rata-rata, silahkan ikut Sekolah Tinggi Alkitab Online STAOL. Hubungi WA 082126218410 dengan Johnny Ong. Shalom, saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ini pengajaran tingkat tinggi Bapak Ibu Saudara, jadi silahkan di cross check dengan ayat Alkitab ya. Bahwa taman di Eden itu di surga ya. Sekarang namanya menjadi Taman Firdaus Allah, tempat roh orang mati yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sekarang ini ada di situ ya. Itu taman di Eden. Jadi salah yang mengatakan taman di Eden ada di bumi, salah ya. Itu ada di surga. Lalu ketika Adam, Eva, binatang dan tumbuhan semuanya diturunkan ke bumi, maka Adam mendapati taman yang sama persis di bumi ya. Di bumi lalu ada nama tanah-tanah itu 3 tanah, ada 4 sungai. Belum ada namanya waktu itu ya. Waktu Adam turun ke bumi belum ada namanya. Lalu 4.500 tahun kemudian ketika Musa menulis, barulah Musa ngasih tahu. Itu tanah itu namanya Hawila, Kus ya, atau Hawila, Kus, dan apa satu lagi tadi?
satu lagi ya, Hawila, Kus, Asyur. Jadi 3 nama wilayah itu Hawila, Kus, dan Asyur. Lalu 4 nama sungai itu Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris. Ya, itu setelah 4.500 tahun kemudian, zaman Musa kan setelah Adam, setelah Abraham, ya, dan seterusnya. Clear Bapak Ibu Saudara, ini pengajaran Alkitabiah tingkat tinggi. Silahkan Anda yang merasa, waduh aku pengen tahu lebih lanjut, biar pinter nih paham Alkitab ya, biar nggak dibohongin sama pendeta, betul, biar nggak ditipu sama Romo, betul ya. Ya, daripada Anda cuma jadi objek gitu, objek tipuan oleh pendeta dan Romo, Anda dielu-elukan, emosinya dibikin naik turun dengan hal-hal yang bersifat melankolis gitu ya. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus gitu. Sekarang lama raba-raba kayak gitu buat apa ya? Ya, mana ada Tuhan masih sujud pada Bapa, itu mana ada ya. Anda diombang-ambingkan emosi Anda, lalu seolah-olah Anda itu dibikin naik turun lalu nangis-nangis gitu ya. Anda sedang ditipu itu ya, diporotin duitnya, ditipu seolah-olah Anda masuk surga, itu bohong besar ya. Penyembah Bapa ya, yang Tuhannya masih sujud pada Bapa, itu adalah Allah yang bukan-bukan ya, itu bukan Allah ya. Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah. Bapa itu bukan Allah sebab tidak pernah ada roh Bapa ya. Kalau yang ada itu roh Allah, roh Tuhan, roh Yesus, ya, roh Kristus, roh Kudus itu ya, roh Tuhan, roh Allah, roh Yesus, ya, roh Kristus, roh Kudus. Tidak pernah ada roh Bapa, untuk menunjukkan bahwa Bapa itu bukan Allah. Itu gagal pahammu saja ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Setiap minggu kita ada baptisan di Cibubur. Kalau Anda mau dialog debat, tetap kami buka. Dengan pendeta, keroyokan tidak apa-apa, 10 lawan 1. Saya sendiri, 10 pendeta di luar sana. Atau dengan para mu'alaf dan para ustadz, silahkan mau 5 lawan 1 boleh ya. Ya, semuanya bingkainya tentu kebersamaan dan toleransi ya, itu bingkainya ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya.